Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Oke, senang sekali ya. Siang ini kita bisa bertemu lagi dengan Bapak, tentunya dalam pembelajaran matematika. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan kalian mengisi absensi ya, yang sudah Bapak kirimkan melalui Google Classroom. Sudah absen semua? Ya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Untuk pembelajaran sebelumnya, kita sudah berbicara tentang kaidah perkalian. Ada yang masih ingat kaidah perkalian itu apa? Erna, oke, silahkan. Kaidah perkalian adalah beberapa kejadian yang sekaligus terjadi dan biasanya menggunakan kata dan. Oke, baik. Nah, selain itu kita juga kemarin belajar tentang permutasi. Ada yang masih ingat permutasi itu apa? Siap saya, Pak. Oke, silahkan. Permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan semula. Oke, benar sekali. Nah, untuk pembelajaran pada siang hari ini, kita akan melanjutkan materi permutasi, yaitu permutasi dengan beberapa unsur yang sama dan permutasi siklis. Ya, jadi tujuannya nanti kalian bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan permutasi dengan beberapa unsur yang sama dan permutasi siklis, seperti itu ya. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan metode discovery learning dalam pembelajaran ini. Jadi nanti kalian bisa menanya, mengamati, dan berdiskusi dalam kelompok, kemudian mempresentasikannya di depan kelas, seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya, silakan perhatikan presentasi yang saya dengan beberapa unsur sama dan permutasi siklis. Oke, untuk pertama adalah menemukan konsep dasar permutasi dengan unsur yang sama dan permutasi siklis. Yang kedua, menerapkan konsep permutasi yang sama dalam masalah kontekstual dengan tepat. Yang ketiga, menerapkan konsep permutasi siklis dalam masalah kontekstual dengan tepat. Selanjutnya, perhatikan slide yang Bapak tampilkan ini. Oke, nah perhatikan kan ya, permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Pertanyaannya seperti ini, banyaknya susunan huruf yang dapat disusun dari huruf B, A, T, A adalah seperti itu. Selanjutnya, untuk permutasi siklis, jika Ana, Budi, dan Citra duduk melingkar pada meja bundar, kemungkinan apa yang bisa terjadi? Oke, nah, dari slide yang Bapak tampilkan tadi, ada yang ingin ditanyakan? Ada, Pak. Siapa ini? Kiki, Kiki. oke, silakan Ki. Bagaimana susunan huruf yang dibentuk? Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Siap saya, Pak. Oke, Adi, silakan. Bagaimana susunan tempat duduk yang terjadi pada meja bundar? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, Bapak sudah mengirimkan link LKPD ke dalam grup WhatsApp kalian, dan juga Bapak sudah mengirimkan LKPD tersebut di dalam Classroom. Jadi kalian bisa mengaksesnya melalui WA atau melalui Classroom. Nah, silakan kalian bergabung menurut kelompok yang kemarin, dan silakan kerjakan LKPD tersebut dan diselesaikan. Bisa dipahami? Ya, bisa, Pak. Bisa, Pak. Nanti juga akan saya pantau setiap kelompoknya melalui Google Meet. Saya sudah mengirimkan link Google Meet dalam grup WhatsApp kalian. Silakan kalian bergabung, dan nanti setelah itu kita kembali lagi ke Zoom. Seperti itu ya. Untuk kelompok 1, tadi Bapak juga sudah mengirimkan link bahan ajar dan media pembelajaran di Google Classroom. Sudah dibaca? Sudah? Siap, sudah, Pak. Oke. Nah, ada yang ditanyakan? Silakan. Ada, Pak. Apa, Nanda? Silakan. Kalau susunan hurufnya sama, dihitung satu ya, Pak? Oke, benar sekali. Jadi kalau ada susunan huruf yang sama, itu hanya dihitung satu, seperti itu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Untuk kelompok 2, ada yang ingin ditanyakan dari LKPD-nya? Silakan, Kurnia. Apa yang ditanyakan? Misalnya hanya tempat duduk yang pindah selama dihitung berapa, Pak? Oh, itu tetap dihitung satu. Jadi kalau misalkan hanya pindah tempat duduknya itu dihitung satu, kecuali dia susunannya yang berbeda itu baru dihitung 2 gitu ya, seperti itu ya. 2, 3, dan seterusnya.
Untuk kelompok 1, LKPD-nya sudah selesai? Oke. Siap, sudah Pak. Silakan dipersiapkan satu temannya untuk mempresentasikan nanti ya. Untuk kelompok 2, sudah selesai LKPD-nya? Nah, kalau sudah, silakan dipersiapkan salah satu dari kalian untuk presentasi secara virtual di Zoom ya. Bisa dipahami? Oke. Ya, bisa. Jadi silakan tinggalkan Meet yang ini dan kembali ke Zoom. Baiklah, karena kalian sudah menyelesaikan LKPD, selanjutnya silakan presentasi dari kelompok 3 yang akan diwakili oleh Kiki. Silakan. Oke, Sudah, silakan. Pak. Hitunglah susunan huruf yang mungkin terjadi dari huruf-huruf B, A, T, A. Cara diagramnya seperti ini, Pak. Oke, silakan. Tuliskan susunan huruf yang mungkin terjadi berikut ke dalam pasangan berurutan. B, A, T, A, B, A, A, T, A, B, T, A, A, B, T, A, A, terusnya. Dengan menggunakan penyajian pada tabel, coba tuliskan jawaban kelompok kalian pada Microsoft Excel. Kemudian temukan susunan huruf yang sama. B, A, T, A, B, A, A, T, B, T, A, A, B, A, A, B, T. Jika banyaknya unsur adalah N dan banyaknya unsur yang sama adalah K1, K2, K3, dan seterusnya, maka banyaknya susunan huruf yang terjadi adalah permutasi N, K1, permutasi 4, 2, 4 faktorial, 1/2 faktorial, sama dengan 12. Kesimpulannya, jika terdapat N unsur dengan unsur yang sama adalah K1, K2, K3, hingga Kn, maka banyaknya kemungkinan dari permutasi dengan unsur yang sama adalah N permutasi K1, K2, K3, Kn, N faktorial 1/K1 faktorial dikali K2 faktorial dikali K3 faktorial dikali Kn faktorial. Jadi, kemungkinan Ana, Budi, dan Citra duduk pada sebuah meja bundar adalah 2. Kesimpulannya, jika terdapat N unsur yang disusun secara melingkar, maka banyaknya susunan tersebut adalah dikurang 1 faktorial. Oke. Siap, sudah, Pak. Sudah, oke. Dari presentasi kelompoknya Kiki tadi, ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin ada yang ingin menanggapi? Silakan. Siap, saya Pak. Siapa? Oke, Nanda, silakan apa? Pertanyaannya, bagaimana kalau yang disusun itu huruf matematika? M, A, T, T, I, K, A. Apa saja unsur yang sama? Oke, silakan dijawab dari kelompoknya Kiki. Oke, saya jawab. Jawabannya, huruf yang sama ada M, ada 2, A ada 3, T ada 2, sehingga susunannya 10 permutasi 2, 3, 2. Karena semua kelompok sudah presentasi pada siang hari ini, kira-kira apa kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran kita siang ini? Silakan, ada yang bisa? Siap, Ada saya, yang- Pak. Siapa? Kurnia, silakan. Permutasi dengan beberapa unsur yang sama jika terdapat N unsur dengan unsur yang sama adalah K1, K2, sampai Kn. Maka banyaknya kemungkinan dari permutasi yang sama adalah N, K1, K2, K3, sampai Kn. Sama dengan N faktorial per K1, K2, dan seterusnya. Oke, baik. Terus ada lagi yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Oke, Budi Asih, silakan. Jika terdapat N unsur yang disusun secara melingkar, maka banyaknya susunan permutasi siklis adalah NP siklis, sub N kurang 1 faktorial. Oke, baik. Nah, itu tadi ya tentang permutasi siklis dan permutasi dengan beberapa unsur sama. Nah, permutasi
dengan beberapa unsur yang sama itu adalah banyaknya cara untuk menyusun unsur A dan B dari N unsur yang tersedia. Pada permutasi yang sama, jika ada huruf yang sama itu dianggap satu ya. Jika ada susunan huruf yang sama itu dianggap satu. Nah, untuk permutasi siklis itu adalah permutasi yang disusun pada meja bundar. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Selanjutnya, Bapak juga sudah mengirimkan link evaluasi pada Google Form. Silahkan dikerjakan Google Form-nya. Di sana Bapak menyediakan soal pilihan ganda, tetapi Bapak meminta kalian mengerjakannya dengan menyelesaikan tekan langkah-langkah penyelesaiannya. Seperti itu. Jadi tujuan Bapak itu untuk menghindari kalian mencontek dengan teman kalian. Jadi silahkan kerjakan soalnya beserta dengan cara penyelesaiannya. Seperti itu bisa dipahami? Ya, bisa, Pak. Oke. Linknya sudah Bapak kirimkan melalui grup WhatsApp dan silahkan dikerjain. Waktunya nggak banyak, hanya 15 menit dan silahkan bisa dikerjakan. Karena kalian sudah menyelesaikan soal evaluasi, untuk pembelajaran pada siang hari ini, kira-kira ada yang kurang nggak dari pembelajaran kita siang hari ini? Mungkin ada kekurangan atau kelebihan? Silahkan, ada yang bisa? Kelebihannya kita enak belajar dari rumah, Pak. Oke. Kalau kekurangannya, ada yang bisa? Kekurangannya waktunya yang terbatas. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya pesankan kepada kalian, tolong jaga kesehatan, terlebih di masa pandemi ini ya. Hindari bepergian dan kalau bepergian gunakan masker. Untuk penutup, silakan kita berdoa ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Untuk akhir kata saya ucapkan selamat siang. Siap.